Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champion Chess Tour seri keempatnya Jules Bar Generation Cup 2024. Tentu kita hanya menyoroti di divisi 1 saja kawan. Baru nanti kalau ada game yang bagus, silakan kalian rekomendasikan kawan game-game yang ada di divisi 2 ataupun divisi 3. Seperti biasa, kalian bisa kunjungi chess.com untuk melihat info yang lebih jelas di turnamen online ini kawan. Bisa kalian otak-atik semua gamenya yang terjadi di turnamen ini. Seperti inilah kawan papan-papan permainan yang mereka mainkan. Untuk sementara kawan di divisi 1 sudah masuk ke semifinal. Levon berjumpa dengan Magnus kawan. Levon kalah dari Magnus Carlsen. Kalah pada game kedua. Yang seharusnya game kedua ini juga bisa berakhir miss kawan. Di sini ada pengorbanan menteri dari Levon Aronian. Nah, game inilah yang akan kita otak-atik. Partai yang lain kawan, Alireza menyingkirkan Alexander Grischuk dengan 2 kali menang, 1 kali remis. Tentu ini sudah cukup bagi Alireza, tak perlu melanjutkan game keempat. Di bracket bawah kawan, ada Ian Nepomniachtchi yang kalah dari Maxime Lagrave, dan Maxime Lagrave akan bertemu dengan Alexander Grischuk. Alexander Grischuk tentu masih punya kesempatan setelah kalah dari Alireza Firoza. Nanti akan berjumpa dengan MVL. Sedangkan Levon kawan akan berjumpa dengan Vladimir Fedosev setelah Fedosev mengalahkan Arjun Erigaisi. Ada apa dengan Arjun ini kawan? Tumben kok lemes ya. Oke kawan, langsung kita ke papan analisisnya ya. Dari permainan Magnus Carlsen versus Levon Aronian terlebih dahulu. Baru nanti di sorean kita akan ulas permainan Alireza Firoza. Ataupun mungkin game dari Arjun Erigaisi kok bisa kalah dari Vladimir Fedosev. Ke papan permainannya Magnus Carlsen versus Levon Aronian pada game kedua. Nah, langsung saja Levon yang pegang putih mengawali dengan pion E3. Cukup menarik kawan, pembukaan pion raja didorong cuma 1 petak saja. Ini adalah pembukaan Van Cruz opening. Admin tidak terlalu familiar dengan ide pembukaan ini, jadi admin tidak bisa menjelaskan langkah-langkah di tahap pembukaan kawan. Apa saja macam variasinya, walaupun di sini ada database juga bisa admin tunjukkan. Tapi ya pembukaan ini bukan pembukaan yang lumrah kawan. Kita nikmati saja permainan dari kedua pemain. Magnus balas dengan kuda F6 dan kuda F3. Lanjut Levon. Berubah ke permainan ready opening. Pion G6. Ada pion B4 kawan. Pion E6. Discover pada pion. Pion A3 di sini. Gajah G7, gajah B2. Kemudian rokade langsung. Magnus di langkah kelimanya. Levon melanjutkan dengan pion C4. Pion B6 double Viacento dari Magnus. Selepas kuda C3, Magnus tidak terburu-buru dengan gajah Viacentonya. Dobrak lajur pusat dengan pion C5 untuk menghadang pergerakan pion C4. Kalau kalian terima seperti ini, maka nanti akan kita dapat posisi pion yang cukup simetris, sama-sama mempunyai pion yang terpisah. Levon memilih untuk menantang pertukaran di petak pusat dengan pion D4 ditolak dengan langkah kuda C6. Kalau kalian terima langsung, kemungkinan putih akan ambil balik langsung dengan menteri untuk aktivitas perwiranya kawan. Nah, setelah kuda C6, ya menteri mundur mungkin ke petak D2. Kalau gajah ini kawan yang berkembang ke petak B7, gajah E2 akan coba backup kuda F3 dan persiapan rokade. Memilih dengan langkah kuda C6 terlebih dahulu Magnus setelah gajah E2, dan Magnus lagi-lagi dobrak petak pusat dengan pion D5. Ditahan, rokade kawan, dan Magnus yang membuka permainan di petak pusat dengan pion C pukul pion D4. Kuda ambil balik pion D4, Magnus melanjutkan pertukaran kuda pukul kuda D4, menteri ambil balik kuda D4, berada di satu diagonal dengan sniper kawan. Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah langsung discover? Magnus terlebih dahulu dengan pengembangan gajah terangnya, gajah B7. Selepas benteng FD1 di sini, baru kuda E4 lanjut Magnus. Discover pada menteri, menekan kuda C3 kawan. Nah, kalau kalian ingin menyelamatkan menteri dari ancaman gajah sniper, ya mundur ke petak D2 untuk backup kuda C3. Mungkin hitam juga tidak terburu-buru untuk melakukan jual beli kawan. Benteng dikeluarkan ke lajur C di sini. Mungkin akan dilanjutkan dengan langkah kuda pukul kuda, gajah ambil gajah B2. Nah, ada benteng B1. Mungkin dilanjut gajah yang tarik mundur lagi. Kita akan temui permainan hitam bermain dengan sepasang gajahnya, putih gajah terang dengan kuda.
Oke, tak perlu lanjut ke kawan ya. Langkahnya jelas, kuda yang mundur ke petak D2 untuk menjaga petak C4 ini, dan seterusnya. Kita kembali lagi ke langkah aslinya. Levon memutuskan korban menteri kawan untuk mendapatkan 2 perwira minor. Menteri ambil gajah G7, raja ambil balik menteri. Kemudian kuda pukul kuda E4 discover check, blokade dengan pion F6. Pion C pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5, kemudian kuda G5. Tentu tujuannya adalah ke petak E6, garbuan keluarga kawan. Sudah sangat jelas ingin mendapatkan benteng ataupun menteri. Dan pion pun jelas tidak bisa ambil kuda dalam posisi kena pin terhadap raja. Menteri ke E7 lanjut Magnus. Nah, di sini ada kuda mundur ke F3, ingin menempati pos pusat kawan petak D4, petak yang nyaman bagi kuda, tidak ada lagi gangguan di area gelap ini kawan. Coba lihat, tidak ada pion, tidak ada kuda, tidak ada gajah gelap. Setelah kehilangan menteri kawan, putih akan kesulitan untuk keluar menyerang, tidak akan berani. Mungkin Levon akan bertahan total di sisa langkah berikutnya kawan. Nah, benteng AC8 lanjut Magnus, kuda D4, sudah tidak mungkin lagi kawan ada tusukan di baris kedua, baris ketiga cukup nyaman, baris keempat juga dikawal oleh gajah terang. Inilah pertahanan yang akan dilakukan oleh Levon kawan. Bagaimana Magnus akan membongkarnya? Gajah C6 lanjut Magnus, gajah A6 serang benteng. Langkah ini juga cukup kuat kawan, tak perlu kita pedulikan langkah bertanda kuning ini sementara waktu. Gajah A4 saling ancam benteng, gajah ambil benteng C8, dan Magnus tidak ambil benteng D1 kawan. Karena kenapa ambil benteng D1? Karena ada kuda E6 skat, bentengnya juga jatuh. Raja bergeser ke F7 kah? Kalau engine menyarankan keluar ke petak H6 kawan. Kuda akan ambil benteng Disney, menteri akan ambil kuda kawan untuk ancam gajah Disney, dan mungkin benteng pukul gajah Disney, menteri akan ambil gajah Disney kawan. Melihat konstruksi permainan, engine menilai permainan dalam posisi level, bisa berakhir remis. Tapi dari kacamata kita ya gampang-gampang susah ya untuk bertahan melawan menteri, sementara pion juga masih banyak. Masih cukup menarik juga dilanjutkan bagi hitam kawan. Hitam juga bisa saja membuat bingung putih, menghabiskan waktu putih. Memilih dengan langkah benteng ambil gajah C8 kawan. Magnus korbankan bentengnya. Benteng D2 menghindari serangan gajah, pertahankan baris kedua. Benteng C4, ada pion H3, berikan ruang napas pergerakan bagi raja. Raja hitam mulai bergerak ke F7 lanjut Magnus. Benteng E1, ada pion A5, mulai bongkar kawan, diterima pion B pukul pion A5, pion B ambil balik pion A5 lanjut Magnus, pion F3 kawan, untuk hentikan laju menteri. Kalau ingin bergerak ke petak E4, berikan ruang juga sebanyak mungkin bagi pergerakan raja atau benteng kawan. Menteri C7 lanjut Magnus, di sini ada benteng F2, pion H5 lanjut Magnus, benteng E naik ke E2, perkuat baris keduanya, Magnus dorong terus pion H4, dan di sini ada pion F4. Magnus melangkah menteri E7 kawan. Kemudian ada raja H2, menteri E4. Sekarang lanjut Magnus. Sangat sulit kawan sekarang bagi hitam juga untuk membongkar pertahanan putih. Sekarang Levon benar-benar bertahan total. Ibarat di permainan bola, parkir bus sekarang kawan. Bus-busnya diparkir di area pertahanan. Tidak akan berani untuk ya, tinggal nanti bagaimana Magnus ini bermain dengan pion-pion sisi rajanya. Levon melanjutkan benteng E1, menteri D3 lanjut Magnus. Kemudian ada benteng F digeser ke lajur E kawan, perkuat lajur E-nya. Magnus gajah mundur ke D7. Setelah benteng F2, Magnus menawarkan gajah di F5, bentuk provokasi untuk disikat kuda agar tidak ada penjaga di pusat kawan. Memang kuda ini cukup mengganggu, tapi Levon juga tidak ragu-ragu untuk sikat gajah F5 untuk membuka akses gajahnya kawan di diagonal gelap, dan juga siap menempati petak pusat menggantikan posisi kuda agar dia berkoneksi dengan pion kawan. Jangan sampai membuat perwira yang lain overload untuk menjaganya terus-menerus. Menteri ambil balik kuda F5. Di sini sayangnya blunder dengan benteng D2. Setelah kosong petak D4, langsung diisi dengan gajah D4, merupakan langkah yang tepat. Tapi Levon blunder dengan benteng D2, tapi sayangnya Magnus melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pion. Dia menantang pertukaran benteng.
mendapatkan pion di peta F4 kawan. Kalau diambil oleh pion tentu gantinya malah mendapatkan 2 pion. Kemungkinan tidak akan diambil oleh putih, raja ke G1. Nah, kalian tarik mundur menteri ke peta E6, pin pion terhadap benteng di belakang. Mungkin ada benteng ini di double kawan. Nah, kalian bisa bergerak dengan langkah benteng digeser ke lajur C sekarang. Kalian mendapatkan materi 1 pion tadi di peta F4. Atau mungkin di sini tadi ada gajah ke D4 terlebih dahulu kawan. Nah, raja kalian geser. Paling tidak kalian mendapatkan materi di peta F4 ini. Magnus Carlsen melewatkannya. Benteng C2. Nah, di sini langkah terkuatnya benteng yang di bawah naik kawan. Perkuat baris kedua. Memilih benteng E bergeser ke D1. Magnus di sini punya kesempatan bermain dengan pion sisi raja. Magnus sekarang dalam posisi yang bagus untuk dobrak sisi raja kawan. Nah, kalau pion G5 dimainkan oleh hitam, kalau diterima oleh putih kawan, maka tidak ada lagi kontrol pada peta E5 ini. Tidak ada lagi kontrol yang bisa dimanfaatkan oleh menteri melakukan skak terlebih dahulu. Benteng ambil gajah, benteng pukul benteng, menteri bisa melakukan skak. Nah, tinggal permainan menteri melawan benteng nanti kawan. Kemungkinan juga tidak akan diambil oleh putih kawan. Mungkin bermain dengan langkah benteng ambil pion D5. Mungkin bisa saja untuk ancam menteri. Ya simpel, menteri bergerak ke peta E4 kawan. Untuk ancaman di sini mundur lagi kawan ke peta D2. Kalian bisa melanjutkan baku hantam pion untuk predeli pion ini. Strukturnya biar rusak, semakin terbuka kawan. Benteng pukul benteng, ambil balik. Coba lihat, benteng terancam, gajah terancam. Apakah melakukan skak? Simpel ya, akan didekati oleh raja. Kesempatan Magnus hilang lagi kawan, karena Magnus bermain dengan raja E6. Sekarang gajah D4. Sudah sangat kuat posisi perwira-perwira putih sekarang. Pion A4, raja G1. Baru sekarang pion G5. Baru sekarang berani karena sudah pindah kawan rajanya. Dan gajah pun juga terkoneksi dengan pion. Pion F pukul pion G5. Pion F ambil balik pion G5. Raja H2. Ini ada kesempatan lagi Magnus Carlsen kawan dengan pertukaran benteng pukul benteng, ambil balik. Selepas itu bisa bermain menteri mundur ke peta F8 kawan. Langkah terbaiknya mengincar pion ini. Setelah mungkin gajah mundur ke peta B2, kalian bisa bermain menteri ke peta F1. Memilih menteri ke peta E4 Magnus Carlsen di sini. Kemudian benteng pukul benteng, ambil balik. Benteng F1 lanjut levon. Menteri D3 tetap mengejar benteng dan pion kawan. Benteng F6 skak, raja mundur ke E7. Benteng H6 di sini lanjut levon kawan, dan Magnus ambil pion A3. Dan benteng G6 coba rebut pion, dan Magnus tidak bisa lagi mempertahankan pion ini kawan. Magnus geser menteri B3, mempercepat jalan bagi pionnya. Benteng ambil pion G5, pion A3, benteng G4 kawan. Menteri B8 skak terlebih dahulu. Raja G1 dan pion A2. Benteng F4 untuk turun menjaga baris belakangnya kawan. Kalau di sini tadi benteng ambil pion, ini juga bisa saja remis atau gimana ya, sulit untuk membongkar nanti ke depan kawan. Menteri skak, raja naik, pion promosi, sikat oleh gajah, ambil oleh menteri. Nah, formasi pion-pion benteng ini kawan bisa mempertahankan pertahanan raja. Ini juga gampang-gampang susah untuk membongkar pertahanan putih kawan. Gampang-gampang susah, tapi engine menilai hitam dalam posisi menang. Tak perlu kita lanjutkan, cukup jelimet juga tadi admin mengotak-atiknya. Sangat susah juga kawan. Tapi nyatanya engine menilai hitam menang di posisi ini. Tapi kalau kalian mungkin bisa remis. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi tadi benteng F4, menteri B1 skak, blokade dengan benteng kawan. Raja Magnus Carlsen mulai bergerak ke D6, raja putih F2, raja hitam C6, benteng E1 kawan. Setelah raja B5, di sini levon sepertinya kehabisan waktu kawan. Permainan ini bisa berakhir miss kawan. Dengan kontrol waktu yang cukup, putih masih bisa menahan pergerakan hitam, bisa remis. Anggap contoh permainan jika dilanjutkan ya, mungkin raja ini akan hanya mondar-mandir ke peta F1. Nah, raja hitam mungkin bergerak untuk mendekati benteng, raja C4, mondar-mandir saja sementara waktu. Setelah raja ke peta D3, di sini kuncinya. Kalian jangan melangkah mundur ke peta F1 lagi, karena raja D2 ancam benteng kalian. Kalian
bisa kalah kawan. Nah di posisi ini benteng bisa kalian geser ke peta F1 saja. Ataupun juga bisa bermain dengan gajah riwa-riwi kawan. Berada di diagonal panjang. Kalau ada skak di sini, ya simpel bergeser ke peta F1, benteng kalian masih bisa menjaga pion ini. Begitu terus kawan idenya. Permainan bisa berakhir miss. Oke, itulah kawan permainan kedua antara Magnus Carlsen versus Levon Aronian yang harusnya bisa berakhir miss, tapi Levon kehabisan waktu. Oke, semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian kawan dengan pengorbanan menteri dari Levon Aronian, dan Levon sebetulnya bisa menahan Magnus Carlsen, tapi sayangnya kehabisan waktu. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.